Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Bambang Lakso Yuwono. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Sebelum kita bersama-sama menjalani aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersama bersekutu dalam doa pagi. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pencipta dunia ini, kami bersyukur padamu atas fajar menyingsing pada hari ini, sehingga kami dapat merasakan rahmat-Mu yang baru setiap hari, yang mencukupkan kami untuk menjalani hidup kami sehari demi sehari. Saat ini kami rindu memulai hari yang baru dengan memuji Tuhan dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami mampu memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 42 Fajar Menyingsing. Fajar menyingsing indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Pujikan liku atas ciptaan, tiap pagi baru kurnia Tuhan. Indahnya hujan dan matahari, ciptaan Tuhan selalu segar. Pujikan liku karena di bumi pohon bertumbuh, bunga mekar. Siang dan malam, terang serta hujan, indahnya alam, karya Tuhan. Pujikan liku yang menciptakan hari yang lalu, hari depan. Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan mengatakan demikian. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, beberapa bulan belakangan ini, cuaca di kota Malang relatif cerah, dan suhu udara terasa panas di siang hari dan cenderung dingin di malam hari. Setidaknya hal ini yang saya rasakan di rumah kontrakan saya di perumahan Dirgantara Kota Malang. Ketika siang hari, saya merasakan udara panas menyengat sampai ke dalam rumah. Sehingga tanpa saya sadari, saya mulai mengeluh dengan kalimat yang berlebih-lebihan. Saya berkata, udaranya kok panas banget ya, kayak lagi di dalam neraka. Kalimat keluh kesah ini tentu menggelikan, karena saya belum pernah pergi dan tinggal di neraka. Tapi lancang mencatut kata neraka dalam keluh kesah saya. Itu setidaknya yang saya keluhkan di saat saya mengalami udara yang panas. Sementara di waktu yang lain, ketika saya mempunyai agenda untuk keluar rumah bersama istri, tiba-tiba saja cuaca yang tadinya cerah
belakangan ini berubah menjadi mendung dan bahkan terjadi hujan yang cukup deras di daerah tempat saya tinggal. Akibatnya kami berdua yang sudah berdandan cukup trendy ini pada akhirnya harus mengurungkan niat untuk pergi keluar rumah. Hal ini dikarenakan kami berdua hendak pergi menggunakan sepeda motor dan kami berdua tidak ingin pakaian kami basah oleh karena terkena air hujan. Dan lagi-lagi tanpa saya sadari, saya mulai mengeluh dan berkata, orang mau pergi malah hujan deras. Piye to iki? Sahabat yang dikasihi Kristus, ketika saya merenungkan kembali keluh kesah yang saya ucapkan tadi, saya menyadari bahwa saya bersikap sebagai orang yang egois dan tidak sepatutnya saya mengeluhkan hal-hal yang terjadi di luar kendali saya hanya untuk kepentingan saya pribadi. Karena bukankah Bapa yang di sorga menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar? Jika memang demikian adanya, maka secara tidak langsung keluh kesah saya tentang cuaca panas dan hujan itu sebenarnya mengarah kepada Allah Sang Pencipta dunia ini. Dan jika keluh kesah ini tetap dipelihara dan dibiarkan begitu saja, maka keluh kesah ini bisa berkembang dan berubah menjadi celaan, cercaan, cacian. Contoh, jika sahabat adalah orang biasa, mungkin akan biasa saja menanggapi musim kemarau dan penghujan. Namun, bagi seorang petani, musim kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan dan musim penghujan yang menyebabkan banjir, sehingga para petani ini gagal panen, maka hal itu bisa ditanggapi secara beraneka ragam. Salah satunya bisa saja ditanggapi secara negatif dengan cercaan kepada Tuhan dan mempertanyakan keberadaan Tuhan di saat mereka membutuhkan pertolongannya. Sahabat Kristus yang setia, dari contoh ini kita tentu menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali kita, khususnya tentang alam semesta ini yang telah Tuhan ciptakan dengan sungguh amat baik. Oleh karena itu, alih-alih kita berkeluh kesah tentang hal-hal yang tidak sejalan dengan kemauan dan keinginan kita secara pribadi, bukankah lebih baik kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita, yaitu bumi dengan segala isinya, dengan kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Allah kita. Seperti apa yang diungkapkan oleh sang pemazmur dalam Mazmur 146 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Sahabat yang dikasihi Kristus, kiranya jiwa kita tetap bersemangat untuk memuji Tuhan selama kita hidup dan selagi kita bernafas di tengah dunia ini. Dan perlu diingat bahwa puji-pujian ini tidak dibatasi oleh tembok-tembok ruang ibadah yang biasa kita lakukan tiap ibadah minggu. Namun lebih daripada itu, puji-pujian kita kepada Tuhan dapat kita lakukan setiap waktu dan dimanapun kita berada. Dan semuanya itu dapat kita lakukan jikalau kita meyakini dan mengimani bahwa Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya yang tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Sahabat, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur
dapat merenungkan kembali akan firman-Mu yang mengajar kami untuk kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Selagi kami ada, selagi kami masih bernafas, kami rindu untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan tutur kata dan tindakan kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga nama-Mu boleh senantiasa dan semakin dikenal di tengah dunia ini dan semakin banyak orang boleh diselamatkan. Dan saat ini kami pun berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 yang masih tetap diberlakukan. Kiranya Tuhan memberkati semua pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga mereka kuat dan tetap semangat dalam menjalankan tugas pelayanan dalam penanganan pandemi COVID-19. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, takut akan Tuhan, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas kepemimpinan yang dipercayakan kepada mereka dengan sungguh-sungguh. Sehingga dengan jalan demikian, mereka akan mengedepankan kepentingan rakyat banyak dibandingkan dengan kepentingan pribadi maupun golongannya. Kami berdoa untuk perdamaian dunia, khususnya mereka yang saat ini sedang berperang maupun mengalami konflik di dalam negerinya. Secara khusus kami berdoa untuk Rusia dan Ukraina yang saat ini sedang berperang. Kiranya kedua negara dapat segera mengakhiri perang dan konflik tersebut dan mengalami kehidupan yang damai seperti sedia kala. Kami berdoa untuk para sahabat kami yang saat ini sedang sakit dan atau lemah tubuh. Kiranya Tuhan menjamah mereka pribadi lepas pribadi, sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan hadir lewat anggota keluarga mereka, maupun para sahabat yang terus-menerus memberikan dukungan baik lewat doa maupun perkunjungan. Kami berdoa untuk majelis, jemaat, dan badan pelayanan, kiranya Tuhan yang memperlengkapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga baik majelis jemaat maupun badan pelayanan dapat menyelenggarakan setiap kegiatan gerejawi dengan baik. Dan kami juga memohon Tuhan memberkati setiap aktivitas kami pada hari ini, sehingga kami dipakai Tuhan untuk mewartakan kasih-Mu di tengah dunia ini. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.